Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza wa jalla ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham Inna Allah kana 'alaykum raqiba. Wa qala subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sungguh kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kebaikan, atas segala anugerah dan atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Nikmat yang kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Dan apa saja yang berupa nikmat pada diri kalian sungguh semua dari Allah. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan tentangnya, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian hendak menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan dapat menghitungnya. Salam dan salawat senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kami wasiatkan kepada diri kami dan kepada saudara-saudaraku sekalian
untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang kami muliakan, sungguh setiap kita hidup di muka bumi ini menginginkan keselamatan. Keselamatan di dunia, keselamatan di alam kubur, dan keselamatan di akhirat kelak. Namun jemaah sekalian, keinginan kita untuk selamat di kehidupan dunia, alam kubur dan akhirat tidak cukup hanya sekedar keinginan. Perlu jalan upaya yang harus kita tempuh, yang disebut dengan jalan-jalan keselamatan. Karena betapa banyak di antara kita ingin masuk surga, tapi jalan yang ditempuh jalan-jalan kebinasaan menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seorang penyair bernama Abdul Atahiyah ketika bersyair di depan penguasa bernama Raja Harun Ar-Rasyid, beliau mengatakan, tarjun najata walau tasluk masalikaha, inna safina la tajri 'ala al-yabas. Sesungguhnya engkau ingin selamat, tapi engkau tidak tempuh jalan-jalannya. Sesungguhnya perahu tidak akan bisa berjalan di atas daratan. Perahu kalau ingin selamat sampai tujuan, ia harus menempuh jalannya, yaitu di air, di lautan. Ketika dia di daratan, maka dia tidak akan sampai dan tidak akan selamat. Begitupun kita jamaah sekalian, ketika kita ingin selamat, maka tempuhlah jalan-jalannya. Jamaah yang kami muliakan, Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Asr menyebutkan secara gamblang tentang jalan-jalan keselamatan. Allah Subhanahu wa taala mengawali surah ini dengan bersumpah, wal asr, demi waktu, demi masa. Sumpah Allah Subhanahu wa taala atas nama waktu ini menunjukkan beberapa hal. Hal yang pertama jamaah sekalian, bahwa waktu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sebab di ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sumpah-sumpahnya dengan nama makhluk-makhluk yang lainnya. Allah berfirman, wal lail, demi malam, wasyams, demi matahari. Maka dikatakannya waktu sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh di antara kita mencela waktu. Karena mencela waktu adalah mencela penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkannya waktu sebagai sumpah, jemaah sekalian, menunjukkan pentingnya waktu tersebut. Bahkan waktu adalah jalan keselamatan ketika seorang memanfaatkannya dengan baik, dan bisa jadi jalan keburukan, jalan kebinasaan bagi orang-orang yang tidak menggunakannya dengan baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat selanjutnya, innal insana lafi khusr. Sungguh seluruh manusia berada dalam kebinasaan. Seluruh manusia, laki-laki maupun perempuan, yang tua maupun yang muda, seluruhnya berada dalam kebinasaan. Kecuali kata Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Inilah jalan keselamatan yang Allah Subhanahu wa taala terangkan secara gamblang dalam surah ini. Kecuali orang-orang yang beriman. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia mengubah wujudnya dari seorang laki-laki. Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni 'anil iman."
sampaikan kepada wahai Muhammad, apa itu iman? Maka Nabi SAW menjawab, al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khair wa syarr. Engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada malaikat-malaikatnya, engkau beriman kepada rasul-rasulnya, engkau beriman kepada kitab-kitabnya, engkau beriman kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruknya. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keimanan, Allah melanjutkan ayatnya, wa amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal dengan amalan yang saleh. Tidak cukup dengan keimanan jemaah sekalian, harus kita aplikasikan dalam bentuk amal yang saleh. Saleh dalam niatnya, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saleh dalam sisi pelaksanaannya sesuai tuntunan Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, di dalam surah Al-Ghasyiyah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surah kedua sampai keempat, Allah mengatakan, wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Orang-orang pada hari kiamat ada yang tertunduk wajahnya dengan kehinaan. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, dia beramal di kehidupan dunia, tapi karena amalannya tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, tasla narun hamiyah, dia masuk ke dalam neraka karena amalannya tidak soleh. Kemudian di dalam sebuah asar, di dalam sebuah riwayat, seorang tabi'in bernama Sa'id bin Musayyib, beliau mengatakan kepada seorang pemuda yang melakukan salat sunnah setelah salat subuh dengan alasan ingin memperbanyak ibadah, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita dalam melaksanakan salat sunnah setelah salat subuh. Maka orang ini bertanya kepada Sa'id bin Musayyib, dia mengatakan, ayu'adzibuni Allah 'ala shalah? Apakah Allah Subhanahu wa taala menyiksa saya karena salat? Maka Sa'id bin Musayyib mengatakan, la, walakin yu'adzibuka Allah 'ala khilafis sunnah. Tidak, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan menyiksamu karena engkau menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di akhir surah dengan mengatakan, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Orang-orang yang menasihati dalam kebenaran dan nasihat-menasihati dalam kesabaran. Jemaah yang kami muliakan, digandengkannya antara kebenaran dan kesabaran menunjukkan bahwa orang-orang yang berada di atas kebenaran perlu banyak bersabar, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijuluki Shadiqul Masduq, orang-orang yang paling benar dan orang-orang yang paling dibenarkan. Bersama dengan itu jamaah sekalian, beliau mendapatkan hinaan, beliau mendapatkan celaan, beliau mendapatkan kesedihan. Begitupun kita jamaah sekalian, ketika kita ingin mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita perlu banyak bersabar, bersabar dalam keimanan, bersabar dalam menjalankan ketaatan, bersabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bersabar dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bersabar adalah hal yang berat, sebagaimana dikatakan dalam sebuah syair, as-sabru mithlu ismihi marran madaqatuhu walakin awaqibahu ahla min al-asal. Sabar itu seperti namanya, pahit rasanya, namun akibatnya lebih manis daripada madu. Dan sabar satu-satunya amalan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika para malaikat masuk ke dalam surga, para malaikat hanya mengatakan,
Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan atas kalian karena kesabaran kalian. Semoga khutbah singkat ini jamaah sekalian memberikan kepada kita tuntunan tentang bagaimana kita menempuh jalan-jalan keselamatan untuk kita selamat di dunia, alam barzah dan di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.